gak nyaman. Yep. Farmingnya bakal coba diganggu untuk patternnya sendiri. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, Florin di tangan Baloy udah pasti target mereka bukan turtle pertama, turtle kedua. Tapi gimana mereka nge-pressure laning dari Cadera, ngasih space supaya Caderanya farmingnya lebih cepat dibandingkan dengan Watt. Dan ini benar-benar tempo yang sangat pelan ya, berbeda dengan di game yang pertama juga. Dan sejauh ini cukup banyak recall yang harus dilakukan oleh Watt. Oke, Gary memegang kontrol penuh terhadap turtle kali ini tanpa adanya kontes. Seperti ada yang dibilang sama Cibomo juga ya, kontrol dari gold lane yang ternyata yang memang menjadi fokus dari Geek Fam. Dan sebetulnya untuk match up antara Beatrix dan juga Cloud, ini aja udah susah ya Cloud ya, apalagi ditemenin. Ya udah ini sangat ditemenin, jadi ini akan membuat Cak Dera akan jauh lebih bisa survive lagi berkat efek-efek heal yang diberikan Baloyski. Tetap pressure dan bahkannya tuh dari Barsnya juga kan ada tuh di badannya si Cak Dera. Ya, tapi karena mungkin kalau kita ngelihat dengan strategi atau plan yang dibawakan sama Baloy adalah melepas 2 turtle untuk Dewa, mereka harus bisa menangin laning lainnya. Karena kalau misalnya mereka ngelepasin 2 turtle tanpa adanya trade yang bisa didapatkan oleh Geek Farm, hitungannya bakal rugi juga. Masalahnya Watt ini main super safety ya, Betul. main aman banget Dan di belakang. posisi Drian sekarang udah mulai nge-babysit juga nih ke area bawahnya. Karena gimana pun pressure yang diberikan ke arah Watt ini bakal bikin dia lagi-lagi bakal susah untuk survive. Dan kalau momentumnya terus dikasih ke arah Geek Farm, gimana pun pasti dia bakal ke delete. Ya, dan lihat itu dia mobilitas yang dimiliki berkat kehadiran Matilda dia. Gading Win yang bisa manggil siapapun juga, bisa memberikan efek shield tambahan. Dengan favor juga nantinya akan ada efek heal. Tapi ini lama banget ya Baloy di sini. Karena targetnya sebenarnya di awal udah bukan main objektif ke arah turtle ya. Baloy pernah bilang juga sebenarnya ke KB ya waktu itu. Karena memang kenapa dia seneng banget untuk bisa bawa Florin. Itu karena lagi-lagi mereka pengen coba untuk maksimalin dari segi farming yang terlebih dahulu untuk di early. Jadi melepas turtle 1 dan kedua. Tapi masalahnya lagi-lagi pressure landing ke gold lane ini harus jalan dari Geek Farm. Masalahnya Wattnya belum ke pick up sama sekali kan? Ya, dan ini hampir gak ada gangguan sama sekali. Justru mereka lah yang harus terkena pok meskipun memang ada heal ya. Tapi sejauh ini ya, power dari Cloud yang butuh item. Kalau memang kita bisa sandingkan dengan Beatrix, tinggal siapa yang lebih dulu untuk melakukan inisiasi. Wow, dan audience prediction 28 untuk Dewa United. Sementara 72% masih diungguli untuk Geek Farm. Tapi kalau memang terlalu fokus juga ke arah gold lane ya tadi Ray-nya kehilangan orange buff loh. Betul. Itu lumayan banget, apalagi sekarang kontrol ke arah turtle kembali dipegang oleh Dewa United. Apakah akan ada kontes tapi Baloyski is coming. Ama Vandit kali ini flicker menuju ke arah depan. Eternal Guard memisahkan adanya Aboy dan juga Baloyski dari paling belakang. Tidak ada lagi yang di lini paling depan kecuali Gary kali ini memberikan efek down terhadap Luke kali ini. Mencoba untuk mundur perlahan-lahan Geek Fam menarik ulur tapi lihat sudah mulai masuk lagi Eternal Guard curian Dixon. Mencoba mengacak tapi retribution di sound point dari Gary yang berhasil juga membuat Turtle jatuh ke tangan Dewa United tanpa adanya kompensasi yang bisa dibayar oleh Geek Fam. Wah, dan lihat dari posisi Gary masih tidak mau memberikan kesempatan untuk Luke setidaknya bisa survive. Tapi sepertinya tidak akan terlalu berkomit. Dan Dixon udah jadi ke arah Hunter Strike. Tadi ketika Turtle sedang dikontes oleh kedua belah tim, Watt ini udah jadi zaman Hunter Strike loh. Ya, tapi ya sejauh ini kita melihat Geek Farm ya, dari sisi macro play mereka juga goldnya nggak terlalu jauh. Ya, 2 turtle ini memang bisa diambil oleh Dewa United, tapi goldnya ini hanya selisih 300. Jadi benar-benar gak jauh sama sekali dan bahkan Dewa yang sepertinya merasa bahwa mereka harus bisa mendapatkan creepsnya agar bisa unggul lebih jauh. Dan tadi kita tahu kan sudah ada usaha pencurian juga, tapi ternyata masih bisa di-mirror dari sisi pencapaian gold. War X first item untuk Ruby dan Hunter Strike first item buat Dixon ya. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin untuk itemnya, tapi War X di tangan Ruby di sini akan bisa memberikan efek lifesteal juga, masih ada efek cooldown. Dan itu cukup berarti nantinya bagi Ruby, apalagi untuk tipe-tipe yang bisa ngasih damage secara constant. Ya, dan Cadera udah juga jadi dengan 1 buah Blade of Despair ya. Sementara dari Aboy, karena memang Valentina cukup mandiri untuk ditinggal di area mid-nya. So terkadang babysit yang dilakukan sama Baloy ke laning dari Cak Dera ini masih baik-baik aja untuk Aboy. Berbeda dengan game pertama yang mungkin kita tahu ya. Dari Aboy sering banget di pick off oleh pemain-pemain dari Dewa United. Tapi kali ini, Peperangan terjadi. Ada Eternal Welcome sudah mulai dibuka juga terus dari belakang Baloyski tidak terselamatkan. First blood diamankan oleh Dewa United tapi Cadera pun menghilang dan bahkan kali ini Ray-nya pun terjebak. Gak bisa kemana-mana dan bahkan double kill diamankan oleh Geese dan juga Dixon. 4 pemain dan bahkan juga wipe out sekarang tercipta untuk Dewa United. tiba-tiba team fight yang membuat Geek Farm terwipe out di area mid-nya
Itu padahal menurut aku meskipun memang Dewa sempat dapetin first blood ke arah Baloy, tapi Luke narik dengan satu buah Emo Bandit, sayangnya damage-nya itu masih belum cukup dari Gifam. Ya, dan bahkan ada Gary juga yang sudah siap tadi ya untuk memberikan damage-nya dia. Dan tim fight yang sekiranya tadi coba untuk diinisiasikan Gigfam karena mereka sudah melihat Cadera punya DOD. Kenapa tidak mereka coba untuk paksa tim fight 5 lawan 5? Terlihat oleh Dewa dan bahkan dibalikan semuanya oleh Dewa. Tapi itu thanks to Dixon sih, karena sekali eksekusi semua pemain-pemain dari Gigfam mau nggak mau harus mundur. Oh, Wow. masih bisa Masih diambil ya. sama Ray-nya Tapi juga. perfect turtle untuk Dewa United. Iya, Perfect Turtle, terus juga tadi karena satu wipe out akhirnya goldnya tiba-tiba jauh melejit ya. karena komposisinya banyak banget ya. Mhm. Dari Dewa yang ngebuat akhirnya dari game nggak bisa bergerak terlalu banyak. Ya makanya itu yang tadi aku udah sempat bahas. Dewa United mereka bawain drafting yang cukup bagus untuk di game kedua kali ini. Efisiensinya banyak. Ada Eternal God dari Aboy ya kan. Lalu bahkan kita ngeliat ada Brave dari Dixon juga. Gary di sini juga kita tahu punya pressure ward. Brian lagi-lagi guiding win. Dan kayaknya Watt cukup dengan Demon Hunter Sword at least untuk memberikan Watt. efek finisher ke arah pemain-pemain dari Gifam. Dan Watt hampir aja. Cadera bakal coba untuk ditabrak tapi ternyata itu hanya sedikit teori ancaman saja oleh Drian. Tapi hampir Wattnya pun menghilang tadi. Dia masih punya Battle Mirror Damage juga untuk melarikan diri. Benar, tapi sudah menggunakan flicker ya berarti untuk kontes di, di Lord yang pertama nanti bakal sedikit berat bagi Gigfam dan Gary. So far so good ya, di level 12 dia berhasil untuk masuk meraih apa yang bisa didapatkan di dalam jungle milik dari Gigfam. Dan Gigfam juga mereka sudah mulai team fight 5, mereka sudah berusaha untuk konsen. Ini untuk main 5 front to back. Oke. Dan Wattnya ini masih free-free aja. Dari tadi ditekan tapi nggak kenapa-napa. Dan- Walaupun memang belum ada kill sama assist ya. Kita ngelihat sebenarnya juga Cakdera di sini cukup bagus juga ya. Memaintain goldnya biar tidak terlalu jauh sama Watt. Meskipun udah mulai kejar-kejaran nih. Posisi dari Watt dan juga gold dimana dari Cakdera. Dimana kita melihat memang players gold by UBS Gold tadi. Yap. Renner Rapati yang langsung masuk ke tubuh dari Wattnya. Tapi ya tidak usah khawatir. Di situ masih ada Drian juga dengan favor. Betul. Dengan Fast of the Oasis mungkin. Ya, pasti akan bisa nge-heal juga ya. Dan ini semakin lambat laun, jelasnya Gig mereka akan cukup tertekan ya. Mereka nggak punya mungkin hero yang bisa melakukan split push. Jadi agak berat di sana dan juga Iya. mobilitas mereka mungkin cukup terlihat tertekan sekarang. Sedangkan dari Dewa dengan Cloud yang dipakai oleh Watt, mereka bisa main 3-2 seperti yang sering kita lihat ya belakangan. Untung dari segi laning jauh sih pasti kayaknya masih diungguli sama Dewa Dewa. ya. So gimana tinggal caranya Dewa ini memaintain tempo permainan mereka. Jangan sampai Gifam dapetin momen kembali tapi lu Amo Vandit kali ini berhasil untuk bisa memakan satu pemain di mana Dixon kali masih bisa bertahan. Bahkan Dixon yang tidak tumbang. Baloiski yang berhasil dihilangkan. Cadera bakal coba ditabrak dan double kill hadir dari seorang Super Awat. Mencoba untuk bertahan Ray di depan sana pun tidak bisa kemana-mana lagi dengan adanya efek chain CC. Yang membuat kali di killing spree pun diamankan oleh Case. Aboy dan Luke menyisakan 2 orang saja. Mencoba untuk bertahan tapi lihat bagaimana kali ini Dewa memutuskan untuk fokus ke arah Lord terlebih dahulu. wah itu timing blazing duet dari Watt bener-bener on point banget dan kelihatan target dia cuma seorang Cakdera. Wah, dan Meskipun kayak lu udah ngebuka Emo Bandit itu bagus banget untuk culik satu ya. Tapi masalahnya posisi dari Gary tuh gak langsung tumbang tadi tuh. Iya, dan Dixon juga gak tumbang sama sekali tadi. Dibuka dengan I'm offended, ternyata tidak ada yang bisa menahan dia terlalu lama. Dan akhirnya Bravest Fighter bisa dipakai untuk keluar dari situasi sulit. Dia di Tonas Welcome juga kan? Iya, Oh, tapi udah lu- semuanya dikeluarin dan akhirnya bebas masuk kan, blessing duetnya free. Barusan juga menarik ke arah Gary, bukan suatu pilihan sebenarnya untuk Luke, tapi mungkin bermain lebih aman dari Luke sendiri. Menurut aku targeting dari Gigfam ini harus lebih efektif sih untuk tim fight-nya. Mereka nggak bisa narik ke arah Dixon karena gimana pun sempet terkena wipe out kan dari Gigfam tadi di awal. Yep. Masalahnya itu juga tim fight-nya lagi-lagi gara-gara Dixonnya juga nggak gampang untuk ditumbangin sama pemain Gigfam. Ya ini lebih ke Gig yang harus melakukan reaksi gak sih daripada mereka yang inisiasi langsung. Dan masalahnya Dewa ini tinggal nunggu Emo Betul. Bandit keluar dulu baru Wattnya bisa masuk ke dalam. Ya, dan bahkan ini item-item sudah mulai jadi juga ya. Ada defense glaive tadi di tangan Case. Jadi untuk item-item defense-nya ini bakal berat. Seharusnya untuk Gigfam juga bisa dibalaskan ya Dewa di game yang kedua. Let's see sekarang karena Watt juga sudah mulai berpartisipasi dari tim fight milik Dewa. Oke, Magic Sentry telah dibuka. Lord masih coba untuk ditahan di arah bawah.
3 inner turret sudah berhasil dirontokkan. 3 base turret yang tersisa kali ini dari Geek Fam. Mampukah mereka pertahankan karena Lord X sekarang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan. Eternal Gap kembali dibuka kali ini memberikan adanya efek knock up. Luke mencoba untuk mencari satu pemain di depan sana. Ada satu pun Circling Eagle mencoba untuk mundur saja dan base turretnya pun masih bisa dipertahankan. Iya, masih bisa bertahan. Untungnya tidak tumbang, so Geek Farm mereka masih bisa bernafas. Tapi masalahnya, lagi-lagi, itu berkat beberapa resource skill yang sempat keluar dari Geek Farm. Tapi lu, Amo Vedot kena ke arah 2 orang sekaligus, tapi kembali Dixon mengembalikan keadaan dengan Breakfast Fighter menuju ke arah depan. Aboynya pun harus mundur lagi-lagi. Dixon bukan target yang optimal. dan bahkan kali ini lihat Geek Farm, mereka fokusnya untuk pecahin base turret dulu di area bawah. Ya, dan mereka dapetin loh untuk base turret bawah dan ngebalikin lagi-lagi apa yang coba untuk diinisiasikan. Masalahnya Geek Farm Oleh ini Geek Farm. susah banget, kayak seakan-akan damage-nya ini masih belum belum cukup. maksimal ya. Betul, kan 9.000 lawan ini ya, selisihnya Bener. 9.000 buat gold gap-nya sekarang. 8-0. Ya, dan bahkan mereka yang tertekan tapi mereka yang berusaha untuk dapetin nyiptain point kill dan targetnya juga. Ini bukan ke arah yang memang mungkin cukup tepat ya. Seperti si Dixon yang setiap kali ditarik dia selalu bisa survive. Ada cara untuk bisa keluar dari sana. Sulit juga sih, mau ngincer ke arah Watt, menurut aku Watt ini pemain yang positioningnya juga bagus. Jadi nggak mudah untuk menangkap ke arah Watt. Mungkin Case atau Drian bisa jadi pilihan. Yap. Masalahnya tadi juga ke Dixon bukan cuma sekedar bisa escape ya. Dia bisa balikin Dia langsung lagi. loncat Betul. masalahnya, itu langsung dibuka reverse fighternya. Dia cukup pede karena lagi-lagi dia punya efek regen HP yang cukup tinggi kan. Dan menang level tentunya dibandingkan dengan player-player dari Geek Farm. Ya, ini dari Dewa mereka sudah ada satu berarti yang maksimal levelnya. Dan Lord yang spawn enhanced Lord bisa jadi langsung diambil cepat juga. Kecuali memang mau diadu lagi oleh Geek Farm. Karena cukup beratnya dari Geek Farm yang kita bahas di awal. Lihat Cloud-nya di top lane. Jalan selalu bisa split. Dan itu menjadi salah satu PR untuk bisa siapa yang defense, siapa yang nanti mencoba untuk dapetin Lord yang kedua. Dipaksa untuk kirim satu pemain sih untuk ngedefense base untuk Geek Farm ya. Sementara Dewa United mereka dengan keunggulan 8.600 di tangan udah pasti. Ini akan lebih pede dari segi objektif, Luke. Oke, Case ternyata yang kali ini menjadi target, tapi Drian memisahkan peperangan. Diikuti juga dari Dixon, mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari Geek Farm. Tapi lihat bagaimana Baloiski tidak terselamatkan. Dixon lagi-lagi bisa survive dan mega kill diamankan oleh Case-nya. Gary tidak bisa kemana-mana lagi karena damage dari Aboy begitu menyakitkan. Dan satu poin kill pertama untuk Geek Farm bisa mereka ciptakan. Wah, itu Ray tim fight-nya kepisah dari pemain-pemain Geek Farm lainnya. Yap. Karena fokusnya memang sebenarnya karena ada objektif Lord, mau nggak mau yang memegang rate ini harus ditumbangin dulu kok. Ya benar, tadi case yang memang ditargetkan. Iya. Cuman sayangnya lagi ya, di Dixon loh. Dixon yang selalu bisa memecahkan konsentrasi bagian belakang Geek PR Farm. sih, PR Dan sih. akhirnya tim fightnya kepisah itu tadi, waktu si Ray-nya tumbang, dia sendirian. Barat sendirian tembak dengan Cloud. Yang memang udah gak bisa kemana-mana dan Lord kembali jatuh ke tangan Geek Farm. Ya, dari Dewa. Oh Dan iya, sorry. juga tanpa adanya Lord, dari Retribution. Disimpan Gak ya ada berarti. jungle-jungle, dua-duanya tadi masih tumbang. Oke, dan kita lihat sedikit ya buat replay yang tadi nanya dia nih. Dimana Dixon langsung lompat menuju ke Cadera, sehingga Cadera akhirnya harus bisa di-cover dengan yang lain. Sedangkan di sisi yang berbeda, Detona's Welcome memang sempat dipakai oleh Ray. Tapi lihat, tim fight-nya sudah kebagi, tim fight kiri dan juga tim fight yang kanan. Tapi sebenarnya ini karena Matilda-nya juga sih, efek adanya Matilda merepotkan. Tapi kali ini dari Dewa sepertinya mereka udah mulai siap menabrak karena landing bawahnya udah di-push. Oke, satu Lord bakal coba untuk dikawal. Eternal Guard lagi-lagi mengacak-acak lini belakang. Circling itu mulai dibuka juga efek knock up kali ini memberikan adanya Bloom. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga tapi base lain udah mulai dicicil. Perlahan-lahan Lordnya masih bisa di-defense dan Geek Fam masih bisa bertahan. Oke, Lord yang berhasil di-clear dengan cukup terseok-seok memang dari Geek Farm karena gimana pun Watt itu tadi fokusnya untuk benar-benar numbangin base. Dia nggak peduli dengan tim fight, dia nggak peduli dengan pemain-pemain Geek Farm lainnya. Fokusnya adalah dia ngecicil sampai at least base-nya ini bikin teman-teman dari Geek Farm ini deg-degan sebenarnya. Wah, tapi Geek mereka kuat juga loh. 9.000 gold gap yang tadi masih bisa mereka jaga juga dan bahkan mereka belum kehilangan mid dan juga top base turret-nya. Yang dimana bantuan enhance lordnya ternyata ya gak maksimal sama sekali. Iya, ini masih ada high ground juga. Eternal dibalaskan Eternal ternyata. Disambut kembali dengan Bennett Crash dari arah belakang. Hanya memberikan efek pengusiran mundur saja untuk pemain-pemain dari Dewa United. Sehingga mereka cukup sulit untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Geek Farm yang begitu kuat. Wah, ini winning condition untuk Geek Farm harus kayak gimana nih kok? Iya, dari Giva mereka main stabil saja seperti ini. Sebenarnya ini kesempatan mereka cukup terbuka. Apalagi dengan adanya Bloom yang bisa dipakai nanti. Ini bisa membuat lawan miskalkulasi. Dan itu yang bisa dicari nantinya oleh pemain-pemain Geek Farm. Atau
buat satu serangan kejut seperti I'm Offended tapi jangan keluar dari base. Bermainlah di sekitar dari base turret atau bahkan dari base mereka sendiri. Oke, NOD di tangan Aboy, tapi masih belum cukup ya. Ini menahan regen HP dari Dixon loh. Mhm. Masih belum cukup ternyata. Santai Iya, bro, santai. terus lihat nih. Lo udah lengkap juga kan buat si Baloyski. Dia punya fleeting, Flash of the Oasis, Punya Blood Wings. Blood Wings-nya juga ada untuk tambahan shield. Cadere juga udah ada Demon Hunter Soul sebenarnya. Ya, dan untuk clear lane-nya sebenarnya dengan mengandalkan Nibiru's Passion juga terlihat itu cepat banget tadi. Sangat-sangat cepat sehingga masih ada kesempatan. Mungkin yang harus diwaspadai dari Geek ini lebih ke jangan sampai kena split push ya dari Watt-nya karena ya mobilitas yang dimiliki oleh Cloud ini yang nggak bisa diimbangi dengan draft yang dipakai Geek sekarang. Ya karena gimana pun satu laning jauh bakal dipegang oleh Dewa. Dan team fight-nya yang aku takutkan adalah Geek Farm mereka karena tahu bisa ada split push yang dibawakan sama Dewa. Oke. Si Watt ini datangnya jadi sebagai eksekutor aja. Oke. Jadi ketika semua resource skill udah dikeluarin nih dipaksa sama Dewa untuk di pop up semua dari sisi Geek Farm. Watt-nya tinggal masuk dengan Blazing Guard. Oh tapi sepertinya Watt sudah mulai diketahui posisinya oleh Luke. Oke, bakal coba ditabrak. Lu kali ini bakal dimakan. Kembali dengan adanya belum menyelamatkan nyawa dari pemain-pemain Geek Fam sehingga tidak ada yang tumbang, justru Dixon sudah mulai tergerus dari segi HP-nya. 5 pemain Geek, mereka masih ready. Apakah akan adanya kontes? Karena ternyata Lord-nya di reset terlebih dahulu. Iya, Geek Farm juga mereka coba untuk main tarik ulur ya. Karena lagi-lagi gimana pun itu laning bawah harus diperhatikan sih sama Geek Farm. Harus ada satu pemain yang at least bakal ngejaga base-nya. Dan sementara itu jadi keunggulan untuk Dewa tentunya. Sehingga Dewa bisa untuk mendapatkan Lord mereka yang ketiga. Oh, ditabrak lagi. Circling Eagle mencoba untuk masuk dan bahkan kali ini Detonas welcome. Memberikan efek stun menuju ke arah seorang Dixon dan bahkan kali ini Cadera di arah belakang mencoba untuk bertahan atas gas. Curian mencoba memberikan adanya sedikit lagi efek knock up sehingga Dewa United kembali harus mundur dan menunggu Lord yang akan segera muncul. Oh, satu immortality di tangan dari Watt dan bahkan dia udah siap sepertinya untuk team fight. Oke, Watt-nya masih bermain-main saja dengan battle mirror image-nya. Yap, dan fast clearance lagi ya, penetrate yang dipakai juga. Eternal Guard curian tadi juga dipergunakan oleh Aboy. Jadi cukup banyak sebenarnya source skill yang sudah terbuang dari kedua tim ini. Tapi Lord-nya, Evolve Lord yang kalau kita bisa lihat ini Dewa. Mereka bisa membiarkan Evolve Lord berjalan lewat lane bawah dan mereka tinggal fokus untuk mendapatkan base mid dan juga bagian top dari turretnya. Ya mereka tinggal fokus laning line-nya aja sih. 3 lane akan di-push sama Dewa tapi look. I'm offended, kembali Dixon bukan target yang optimal. Lagi-lagi bisa bertahan. Satu base turret Tira top lane masih bisa dipertahankan pula. Circling Eagle kembali mencoba untuk memberikan efek tabrakan. Tapi Drian sendirian di depan sana. Base sudah mulai terbuka dan kali ini Dewa United masih punya kesempatan untuk kembali ke game yang ketiga. Memaksakan kembali untuk bermain di game yang ketiga adalah memang pilihan untuk Dewa United. Dan Iya. dengan draft yang menurut aku ini bagus banget dari Dewa sih di game kedua. Mereka punya efek sisi yang cukup, mereka punya jaminan ke late game. Yap, dan kelima pemain dari Dewa memang bermain dengan